Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah, persodipan, pertanyaan, pertonggoan ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52, di mana nats firman ini menjadi epistel pada Minggu 18 Februari 2024 dengan tema Tuhan menunjukkan jalannya kepadaku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman ini. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang pengkhotbah yang mulai jenuh dalam pelayanan. Lalu suatu malam saat ia tertidur, ia mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat dirinya sedang memukul sebuah bongkahan besar batu granit dengan linggis. Tugasnya adalah memecahkan batu tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Namun sekeras apapun usahanya, ia tidak sanggup memecah batu itu sepotong kecil pun tidak. Karena lelah dan putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Tak lama kemudian datanglah seseorang dan berkata, "Bukankah Anda diperintahkan untuk melakukan pekerjaan ini? Kewajiban Anda adalah melakukan sebaik mungkin apapun yang terjadi." Sang pengkhotbah dengan kebulatan hati yang baru mengayunkan kembali linggisnya tinggi-tinggi dan memukul batu granit tersebut hingga pecah. Batu itu pecah berkeping-keping. Ia hampir menyerah dan melewatkan satu pukulan yang sangat berharga, di mana pukulan itu menuntaskan masalahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ilustrasi ini ingin menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang untuk mencapai keberhasilan kita, menyelesaikan masalah kita. Apalagi bagi seorang yang beriman, harus percaya bahwa dalam perjuangannya, dalam kerja kerasnya pasti akan berhasil. Karena ada Tuhan yang selalu membuka jalan bagi kita. Sudah banyak kesaksian yang kita jadikan sebagai referensi rohani kita tentang bagaimana orang-orang beriman ditolong Tuhan dalam persoalan hidupnya. Seperti dalam nats firman ini juga kita bisa melihat bagaimana orang beriman berjuang dan Tuhan menolongnya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52 ini dicatat bahwa Yesus mencelikkan mata seorang yang buta, yaitu seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Tidak banyak informasi mengenai Bartimeus.
Sudah berapa lama dia buta? Apakah sejak lahir atau tidak? Mengapa dia buta? Umur berapa Bartimeus? Apakah masih muda atau sudah tua? Semua informasi itu absen dalam cerita ini. Jadi informasinya pendek. Ada seorang pengemis buta namanya Bartimeus duduk di pinggir jalan. Dari informasi yang pendek ini kita dapat melihat beberapa hal tentang dia. Pertama, status sosialnya. Dia kelompok masyarakat yang paling rendah. Kedua, status ekonominya, dia adalah orang miskin. Terhadap orang-orang yang menderita seperti Bartimeus ini, masyarakat Yahudi memandang itu sebagai akibat dari dosanya. Sehingga dengan demikian, dia semakin terkucilkan dalam kelompok masyarakat. Disebutkan bahwa dia mengemis di pinggir jalan. Jalan di mana dia mengemis adalah jalan besar yang mungkin menghubungkan Yeriko dengan Yerusalem. Itu tempat yang strategis bagi pengemis dan orang-orang yang dikucilkan dalam masyarakat. Apalagi menjelang Paskah pada saat itu, di mana pada saat menjelang Paskah inilah banyak orang yang mendadak dermawan. Mungkin ini jugalah yang membuat Bartimeus yang buta duduk meminta-minta di pinggir jalan tersebut. Namun siapa yang menyangka Bartimeus akan berjumpa dengan Yesus. Saudara terkasih dalam nama Yesus, perjumpaan Yesus dengan Bartimeus adalah tidak disengaja. Tidak ada protokoler yang mengatur bahwa Yesus akan melewati Bartimeus. Yesus hanya sambil lewat dari jalan itu, dan Bartimeus tidak tahu bahwa Yesus akan lewat dari sana. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Bartimeus seketika berseru memanggil nama Yesus? Apa yang dia ketahui tentang Yesus? Bukankah dia buta? Bartimeus memang buta, namun ia memiliki pendengaran yang sangat tajam. Ia sudah lama mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh dapat berjalan, dan orang buta melihat serta berbagai tanda ajaib lainnya yang dia dengar. Meskipun ia tidak melihat tindakan Yesus, namun ia percaya bahwa Yesus berkuasa. Ia percaya bahwa Yesus juga berkuasa mencelikkan matanya. Istilah anak Daud yang dipakainya menunjukkan pengharapannya tentang Mesias yang akan datang sebagai raja. Bartimeus buta secara jasmani, tetapi tidak secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Hal ini memalukan bagi orang-orang yang melihat secara jasmani, namun tidak pernah mempercayai Yesus dan kuasanya. Ada-ada saja dalih yang dikemukakan untuk menolaknya. Berkali-kali mereka menyaksikan bahwa ada banyak mukjizat yang bisa dilakukan Yesus, namun tetap saja mereka tidak mau menerima dan percaya kepada Yesus sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kepada Tuhan tentu memampukan seseorang melihat segala sesuatu dengan mata rohani yang jernih. Di balik penderitaan yang dialaminya, Bartimeus mampu melihat, mengalami, menyelami, serta memaknai penderitaan itu sebagai sebuah perjalanan hidup penuh arti. Bartimeus mengakhiri pergumulan hidupnya dengan merefleksikan hidupnya dalam terang jawaban Allah. Saudara dikasihi Tuhan, dari Bartimeus ini juga kita belajar tentang iman yang benar, yaitu iman yang diarahkan kepada Allah sendiri. Keyakinan yang didasari iman yang benar dan hidup itu tidak hanya membuatnya mampu bertahan, tetapi lebih lagi membuatnya mengalami perkara besar dalam hidupnya. Untuk itu saudara-saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Jangan pernah berhenti untuk datang kepadanya. Dunia ini memang
upaya menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi iman yang kuat akan memampukan setiap orang untuk terus melangkah maju, karena Tuhan selalu menunjukkan jalannya kepada setiap orang yang beriman. Jangan pernah menyerah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu menyerah dalam hidup kami, namun kami selalu berharap bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu apapun yang menjadi persoalan hidup kami. Bapa dalam surga, itulah Tuhan selalu pengharapan kami. Dan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.